Hai teman-teman, balik lagi sama kita di Blasteran ya teman-teman. Seperti biasa kita akan ngomongin tentang eh apa ya ngomongnya? Experience kita kali ya. Di luar negeri. Experience Iya, kita di luar negeri. di apapun itulah. Kebetulan hari ini topiknya tentang kita kuliah di luar negeri. Betul. Gua sendiri kuliah di Taiwan, Ritik kuliah di India dan US, di UK. UK. Habis itu Secip juga kuliah di Malaya. Malaysia. Oke, gitu. Seperti biasa teman-teman, gue minta lo orang buat komen, like, and subscribe karena kita butuh duit juga ya teman-teman. Tolong banget, iya kan? Nah, kita balik ke topik nih. Kan kemarin kita udah ngomongin tentang international school kita di Indonesia ya kan, perbedaannya seperti apa. Nah, kalau Secip punya what kind of experience do you experience there? Di Malaysia. Oke. Ya. Jadi gue di Malai kebetulan di Uni Australia. Oke. Jadi it was an Australian uni, gue di Sunway bukan di KL. Oke. Jadi to be honest, gue the first 2 tahun gue di Malai itu gue quarantine. Karena COVID. Karena COVID. Soalnya gue sebenarnya mulai 2020 Oktober. Itu COVID kan. Oke. Terus gue belajar chemical engineering. Jadi pas di April 2021, gue dapat email engineering labs bakal mulai offline. Gue langsung dad book the ticket, gas kan. Gue gas, quarantine 1 minggu. Terus gue di situ 1 minggu di dorm gue santai, keluar sama temen-temen. Abis 1 minggu itu lockdown. Gue di dorm gue lockdown sampai November baru gue bisa pulang. Dan itu dorm gue itu ada 8 kamar, Oke. 6 kamar single, 2 kamar twin. Oke. Toiletnya 3 toilet 2 shower. Dari 8 Oh kamar iya. itu? Iya. Oke. Iya. Jadi Dan sharing ya? sharing. Sharing. Dan di setiap minggu seminggu sekali ada orang yang membersihkan common area sama toiletnya. Oke. Let me tell you something, ada 1 orang nih. 1 orang gue sampai sekarang nggak tahu nama dia. Sampai sekarang gue nggak pernah ngomong sama dia. Gue berapa kali pernah lihat dia di common area. Dia selalu gue bilang gue mau introduce myself, bilang hi, dia cuman balik ke kamar pakai headphones. Malam-malam gue bisa denger dia teriak-teriak gaming. Oke. Tapi this one thing happens in the toilet, gue tahu itu dia because I know no one else would do that. Oke. Jadi kan ada 3 toilet. 1 toilet itu either selalu di lantai, there's one drop of piss. Oh, Oke. kencing. Berapa kali gue pernah sekali lihat lemon di dalam toiletnya. Bukan potong ya, a whole lemon. Hah? A whole lemon di dalam toilet itu. Buat wangiin kali kan biasanya orang taruh lemon. Nggak buat dipotong, wangi. Oh, nggak full dipotong. lemon. Oh. Pernah gue lihat tomat. Tomat. Iya, Tomat. exactly. Dia bikin Indomie di Kayaknya dia mau klaim toilet itu. Soalnya nggak ada yang pakai gara-gara itu. Dan sekali toilet-toiletnya lagi full. Kebetulan orangnya baru bersihin kan. Gue langsung keluar. Gue kayak ini pasti dia belum keluar. Gue masuk, there's one drop of piss on the floor. Gue kayak ini anjing. He knew every time. He somehow claimed it every time. That was my worst roommate experience sih pas kuliah. Lu gimana? Lu gimana? Di mana? Negara mana? Yang lu pengen cerita aja deh. Iya. Yang lu pengen cerita. Kalau India sih rada gimana ya? Rada something new ya. Tapi gue lebih suka India. Something new gimana kan muka lu gitu? Iya. Iya, maksudnya New maksudnya back buat to gue oil. experience gue something new dong. Bukannya muka gue sama. Ya muka gue sama. Oh, tapi new experience karena lu ketemu orang-orang yang mukanya kayak kita Iya. di mana-mana Oh, kaget gitu ya? ya. Kaget. Wah, kok semua kayak kita? Iya. Semua kayak Gue gue. biasanya ngeliatin lu. apalagi, dulu lagi. apalagi kayak maksudnya lu berdiri lu lihat orang-orang jalan kan kayak mereka kayak semut karena kan Iya. high populationnya itu yang sangat mengagetkan. Lu di kota apa? Apa? Di mana lu? Bangalore. Bangalore. Oke. And Bangalore tuh di mana ya? Bangalore itu di south. South. Selatan. Jadi lu Insel, India Selatan. Ada duck down nggak di sana? Nggak ada. Gak ada. Nah, di situ juga terkenal sebagai kota IT. Kota IT. Lu fun fact, emang lu Gojek. belajar IT? Hah? Enggak. Terus Gue nggak belajar IT, gue di kota IT. Oke. Gue bisnis. Bisnis. kapan lu ke kota bisnis lo gitu? Banyak pertanyaan deh. Pertanyaan Pertanyaan gak usah podcast. Enggak. Gak usah podcast. Apa lo nggak di kota yang bisnis? Kayaknya sih menurut gue semua kota di India kota bisnis. Cuman Iya. fokusnya kemana? Oke. Di situ kan fokusnya IT. Kayak ke Mumbai lebih ke filmmaking kayak gitu tau gak? Ya, Hollywood. Caya-caya. Hah? Caya-caya. Caya, bener. Gue pernah nonton film Bombay, bagus. Enggak, lu pernah kan 3 Idiots? Sama sekali. 3 Idiots ini.
Oh iya, bener. Nonton, Bener sih, bener. Ganti nama podcast kita nggak sih? Three Three Idiots. Idiots. Three Idiots, boleh. Ya, di Bangalore lumayan beda ya, karena bahasanya juga beda sama gua. Gua sebenarnya tahu bahasa utaranya, bukan Bahasa selatannya ya. selatan. Selatannya itu agak yang lu suka nonton di video-video itu. Wah, jangan gitu Itulah, juga, jangan gitu itu juga. maksudnya yang agak ke sana lah, gua nggak bisa. Jadi, tapi itu kota apa namanya? Lu kalau ke sana lu aman. Lu. Gua. Kenapa dia? Kotanya. Kenapa karena, gua? Karena Inggrisnya bagus di kota itu. Oh. Jadi Jadi maksudnya amannya communication-nya. lebih tepat communication-nya aman. Language Gue language kira barrier. as in kayak safety bukan. safe. Enggak ada yang rasis. Enggak, maksudnya. Tapi jujur banyak orang India yang maksudnya in mainland India rasis. Oke. Rasis. Oke, Very oke. racist, very racist. Ini kan maksud gua satu pergi ke Malai, Mm-mm. satu pergi ke India. Mm-mm. Kita lihat muka lu, Bombay. Kita ngeliat muka lu, Bombay. India, ya. Iya kan? Iya. India, Bombay. Ya. Iya kan? Buat Maksud apa? gua Nggak tahu. Buat ada identity crisis gak pas lu orang datang? Gua tuh sebenarnya Bombay apa gua tuh orang Indo sih? Terus pernah dipertanyakan nggak sih sama Malay. orang-orang Indo? Soalnya Gua iya. Malay juga banyak orang Tamil di sana, banyak orang India. Oh iya, justru dia dan segala sebetulnya macam gitu kebanyakan kan. orang Nah, India mainland juga kan pasti kan. Iya, because gue, to be honest, gue lumayan identity crisis sih di situ. Iya. nah, Karena waktu gue kayak ketemu orang-orang, gue hampir join PPI. oke. Gue ketemu sama orang, gue bilang, lu dari mana? Lu dari mana? Gue bilang, gue orang Indo. Semua orang ngomongnya enggak. Gue bilang, gue orang Indo. Enggak kok. Terus gue kayak, lo terus gue apa? Gue alien gitu. Terus ya, jadi kayak gue merasa kayak gue kurang Indo. Terus gue ketemu temen-temen India juga, ya gue teman sama semua sih. Tapi gue ketemu mereka juga kayak, gue kurang India juga. Iya. Jadi gimana? Gue apa? Iya. Lu masih lebih enak. Gua, Oh iya. lu gimana? Lu dari mana? Indo. Dan dia expect-nya rumah gue di seberang. Enggak, dia expect-nya Mumbai lah. Iya. Maksudnya yang Indo. Tapi you know fun fact, kalau mereka lihat kita ngobrol di bahasa kita, kayak maksudnya bahasa Indonesia, buat mereka itu kayak aneh banget. Iya, soalnya kan Lu pernah lihat nggak sih iya. kayak maksudnya orang Cina atau orang Iya. India yang bahasanya Bangkok, kayak maksudnya bahasa Thailand. Iya. Pernah Pernah. Aneh nggak menurut lo? Aneh Gue kan? gak ngomong aneh, cuman kayak Kayak something new. Something I new lah sih. think for us lebih normal gak sih? Karena kita kan ngomong bahasa Indo. Tapi tetap Jadi aja kalau menurut lu gua lihat kayak oke kayak gitu. Kayaknya Kaget tau ya. untuk orang yang dari India agak aneh. Iya. Iya, Soalnya mereka kayak, iya, loh, bener. lu kok kayak lancar banget. Tapi ya maybe that's something like you know kalau kita view other people the same thing lah. Iya. gitu. mungkin ya. Pernah dirasisin? Kayak Di Malai. di Malai di India. India. Karena kalau dia aneh sekali kalau dia dirasisin. Iya, emang lu pernah dirasisin? Terus gua, To be honest, lu gimana? to be Anjing lu honest. Bombay kan gak mungkin. Lah lu juga. Itu kan gak mungkin, Cok. Enggak, tapi to be honest in India itu sangat rasisme itu We it's didn't. part of it, tau gak? It's How part can of it's it. part of... No, ada Gimana? ada North South Kalau racism juga. iklan let's say ya iklan sabun aja ya, iklan Oh, sabun oke. mencerahkan bukan mencerahkan putih Putih, oke. Putih. sama Namanya hitam. Fair and Lovely. shh. Oh gak boleh ya? Sorry. Pokoknya namanya itu deh. Jelek and jelek kayak gitu. Jelek. Namanya itu. Nah, di situ rasismenya kayak maybe antara selatan dan Utara. utaranya. Kayak maksudnya Sama- kalau yang utara bahasa juga yang kalau lu nggak tahu bahasa ini lu bukan orang sini. Oh. Jadi mereka very community based lah. Oke. Tapi lu sendiri experience pernah dirasisin pernah? Pernah orang gue di scam sama tukang bajai. Di scam sama rasis Sama beda. dirasisin Tapi itu part of the racism. Jadi dia tahu Are you kalau sure gua- lu nggak di scam Of course gara-gara dong, bego atau gara-gara rasis? Enggak, kebanyakan orang North India kan yang orang-orang utara, ya maybe gue juga nggak tahu lah. Iya. Mother country gue baru dateng, gue di scam gara-gara gue nggak tahu bahasa. Namanya Kanada ya. Kanada, benar. Kanada. Kanada. Ini namanya Kanada. Di dalam India namanya Kanada. Bukan Canada. Language Ngomongannya Kanada. Kanada. Oh, pantas banyak orang India ke Kanada. bisa. Bener. Betul. PW mereka. Itu mini India di PW. Kanada. Betul, Iya betul. kan? PW. Lu pernah denger Brampton nggak? Nggak. Itu basically mini city India di Canada. Oh, di Brampton. Apa namanya? Yeah, Namanya? Brampton. It's a town in Toronto. I think. Don't fact check me. I think so. Oke. Nah, jadi kan di situ gue baru dapat bajai. Ya. Gue dapat bajai, gara-gara gue nggak bisa bahasanya, gue coba-coba ngobrol sama orangnya. Anjir,
tadinya harusnya cuman 10.000, 50.000 keluar dari kantong. Ya udahlah. Itu kayaknya bego deh, Oh, modern ini racist. Brenton tuh, Brenton. Oh bener kan, 20, As a hampir 28%. 28% orang India di Brampton. Damn. Kayak Sunter anjing. Iya anjing. Bener sih. Kayak Sunter. Tapi bedanya satu kota aja. Salah, Tanah Abang tuh. Pasar Pasar baru, Baru. Majestic, semua kan Pasar kain. Orangnya kan kain kan di Iya, otak iya, lu. Lu lihat kain, lu lihat orang India. Iya, Fix. Iya, iya. Kadang gue liat pohon pun gue liat orang India kadang. Lo, Muter-muter tuh. Oh, muter-muter boleh. Apa? Api juga lihat Enggak, orang enggak. lain. Kalau api terlalu niche bro. Terlalu Terlalu niche. Nggak ngerti ya. Ya, kita ada nama teman juga namanya niche tuh. Lu sendiri pernah dirasisin nggak malah? Pernah, Pasti pernah. Pasti. Tapi kan di sana maksud gue kan lumayan, walaupun gue tahu sih racism di Malay kayak yaudah yang Chinese Malay ngobrol sama Chinese Malay, yang Malay ngobrol sama Malay, yang Indian Malay ngobrol sama Indian Malay. Allah. Indian Indo gimana? A lot of the time gitu sih. Jadi gue mostly yang sama orang-orang internasional juga, mostly. Ya, it's same experience lah. Iya. Gue juga kayak. Kayak you hang out mostly with the international kids. Kenapa tuh? Kayak memang ada kesenjangan culture kan dari kalian? Kayak bukan culture sih, kayaknya lebih ke language barrier. Karena misalnya How tuh? di kelas gua mostly orang Chinese Malay. Oke. So, mereka prefer ngomongin Mandarin, Oke. which fair enough to them. Tapi Wow. kalau gue duduk di situ kayak I can't really contribute kan. Tapi Jadi gue juga kayak prefer yang Lu bisa gue gitu? bisa betul. ya the whole time. Betul, Pas gue makan siang Betul. Siapa tahu dikasih rakyat belum kan? dikasih angpau Iya. nanti. Oh lu jadi barongsai dia tiba. Contribute kan? Tapi ya gara-gara itu mostly ya the international kids hang out together. Oke, sure. Tapi- Paham. Tapi I think so kalau di negara Indonesia kita we don't face that ya. Maksudnya the Chinese masih ngomong bahasa Indonesia, like we converse Kan together lah. kita semua ngomong bahasa Indonesia we, emang. we all prefer bahasa Indonesia, tau gak sih? Iya. Iya kan? Iya. Bahasa Indonesia atau English, maksudnya both Betul. Yeah. both the languages yang kita tahu. Benar. We're all friends. Sebenarnya historinya panjang sih kalau mau ngomong. Iya. Karena kan dulu ada this part of Indonesia yang dimana kayak ada there's certain times in Indonesia yang kita memang nggak boleh pakai bahasa lain selain bahasa Indonesia. Betul. Iya kan? Cuman itu kan 30 atau berapa puluh tahun gitu kan Iya, pas betul. nyokap gua masih kecil, bokap gua masih Iya, kecil. eranya segala ya macam. itulah. Ya, Kita nggak ngomong ya. let's not dive deeper. Iya, kita- Makanya oke banyak lah. orang Indo pun Cindo pun yang namanya kayak depannya Kevin, belakangnya surat maja gitu kan. Oh iya. Kayak Kevin surat Iya, maja iya, gitu. iya. Jadi lu Wijaya. Wijaya apa gimana? Iya, gitu? benar. Ya kalau di Malay, all the Chinese Malaysians have their Chinese names mostly. Iya. Oh. Namanya kayak Lin apa gitu. Yeah, something like that. Iya. Terus a lot of times they have English names juga. Oh. Jadi they pick their own names. Oh Gue my kaget. Oh, iya. Gue kayak soalnya gue lihat namanya di kelas kan, namanya ini misalnya. Terus tiba-tiba namanya kayak apa ya, Marcus. Terus gue kayak, lu dapetnya dari mana? Apa Marcus ya? Gue bingung kan. Gue Iya, pernah kayak gitu kan, Benjamin kayak gitu. Iya. kata- Itu masih lucu Iya kan. Kalau di Taiwan tuh aneh banget mereka panggil nama mereka sendiri. Apa? Jadi tuh di Taiwan tuh nggak ada nama Inggris. Jadi Oke. ketika lu mulai masuk kuliah, Heeh. kita tuh kadang gue orang luar, gue manggil temen gue yang orang asli Taiwan atau orang asli China, tuh kita ngomongnya pakai bahasa nama mereka, misalnya namanya Lin Haoyo ya panggil Iya. mereka Haoyo gitu loh. Iya. Tapi kadang mereka tuh kayak, oh enggak, gue nggak mau dipanggil Haoyo. Oh, Lu Yus. panggil gue pakai nama Inggris gue aja. How are Oh you? iya sama Terus berarti. nama Inggris Brilliant, gue kayak Brilliant. Apa? Brilliant. Brilliant. Terus habis itu Loh. kayak, lu panggil nama gue aja siapa? Kogito apa? Anjing. Naruto. Itu. Gak ada karakter kok gitu di Naruto sih. Ada yang namanya kayak Kitty atau Pussy namanya. Mhm. Gue lupa. Gue kayak, hah Kitty? How are you gitu. Aneh banget gitu. Kalau Kate gue masih ngerti gitu kan. Kayak, Kate Upton. Kate keren. bisa. Kitty cok. Kitty cok. Kenapa Kitty gitu? Kenapa? Oke, tapi logic behind it apa Luis? Iya. Lu Kayak, lu yang pernah expert. ngerti nggak kenapa? Karena Lu gini, expert. nama dia kalau nggak salah marga dia apa, tengahnya ada miaunya. Miau tuh artinya kalau Miau kayak gitu. kayak mau sorry mau. Oh. Mau tuh artinya kucing di sana. Gitu. Jadi dia mau something yang relate ke Iya, itu. terus dia manggil nama dia kalau nggak salah Pussy atau Kitty gitu, gue lupa. Oke, Mungkin sih oke. Kitty ya, nggak mungkin Pussy kan. Pasti Kitty sih. Pasti Kitty. Kalau yang satunya pasti ada yang ngomong sama dia, oh jangan gitu. I feel Kitty is more of a name. Iya. Maksudnya dari Oke, Gitu. enggak, maksudnya what's the logic behind it kayak? Maksudnya pilih nama Nggak tahu mereka tuh kadang kayak, gitu. oh ini that sounds cool, jadi mereka pilih. Oke, gitu aja. Gitu aja. There is no logic behind Nggak it. ada. Nama teman gue ada yang Buffalo.
Karena literally dia dipanggil, kalau nama dia aslinya ini, cuman kalau dipanggil pakai bahasa Mandarin, di literal translationnya nama dia tuh Buffalo. Oh. Oke. Jadi kayak Buffalo apa gitu namanya. Buffalo apa kayak Iya. Wings. Lumayan tuh enak. Pakai barbecue sauce bro. Oh ya, by the way, kita ada cerita lucu ini. Dia 4 tahun kuliah di Taiwan. Oke. Oke. Sampai teman-teman kita nggak bisa sebutin apa yang dia ambil di kuliah. Nggak tahu. Kita nggak tahu dia ambil apa. Kenapa mereka nggak tahu? Lu emang nggak mau bilang? Explain your course. Explain My course. Oke, oke, Explain my course ya. Oke. Jadi tuh, It's very, oke. Maksudnya background check ya, background ini ya. background Ya. story gue adalah dari dulu itu, dari SMA, gue itu sering ditinggal sendiri sama nyokap bokap. Oke. Jadi di rumah itu gue sendiri. Ujung-ujungnya gue masak makanan sendiri. He makes Oke. good food. And then Dia chef. pertama karena gue mau ngumpulin duit buat beli sneakers, karena pada saat itu gue suka sneakers, jadi duit jajan gue kumpulin, gue makan sendiri, bikin nasi goreng, bikin apa segala macam. Oke. Cuma pertama kali mulai masak, I thought it was pretty bad. Jadi Oke. gue nggak bisa masak sama sekali, and I was furious at myself. Kayak tukang nasi gorengnya bisa bikin nasi goreng, gue nggak bisa gitu. Ya udah akhirnya I started kayak researching on YouTube and everything, belajar masak, and it turns out very good. Oke. Terus from that day on, gue selalu ngomong ke teman-teman gue, one day I wanna become a chef. Oke. Terus akhirnya gue pergilah ke Taiwan, kuliah di sana. Memang gue pengen masuk ke kuliah yang jurusan masak. Jadi culinary school. Iya, culinary school. Gue masuk ke sekolah yang pengen gue mau, cuman ternyata keluar nggak diterima di jurusan masaknya karena nilai gue kurang kayak 0.3 points lah. Oke. Gitu. Abis itu teman gue yang keterima karena di sekolah gue ini one of the best culinary school in Taiwan. Oke. Terus abis itu the only public school kan di sana. Oke. Jadi sekolah negeri pertama, satu-satunya sekolah terbagus. Jadi itu admission rate-nya kecil sekali. Oke. Mungkin buat orang Taiwan sendiri pun dia Susah. cuman sekolah-sekolah SMK yang memang lu udah banyak prestasi baru bisa masuk. Oh, jadi sekolah ini emang nggak gampang, Nggak susah. gampang, Oke. memang susah dan buat orang internasional yang masuk ke sana dikasih cuman kuota 3. 3 in the whole year. Orang in a whole year. Oke. Dan kelasnya cuma 1. Jadi Iya. 3 ini teman gua, 1 Indo masuk, 1 Malay, 1 Hong Kong. Oke. Jadi 3 doang yang masuk 1 tahun. Akhirnya gua masuk ke jurusan lain which is MICE Marketing. MICE Marketing tuh kayak lu Mice marketing. ya, Ya MICE kan? Marketing Ya kayak, Oke. kayak jadi lu kayak bikin kayak event-event gitu. Kayak lu mau jadi EO, Oke. you handle big events. Nah. Itu namanya ada MICE. Mice as in MICE atau? MICE. Jadi kayak Jadi kayak meeting, incentive, conference, and Oh. exhibition kalau nggak salah. Gue kira mice as in kayak tikus. Gue kayak. Tikus, ya. Tapi emang ya the function is like that kan. Iya, Maksudnya kayak maksudnya he's important, kayak orangnya masih penting ke eventnya tapi it's a small role atau apa kayak why is jadi it kayak significant juga? Misalnya kayak lu bikin, kita ngomong kayak lu di IFBST ada bikin konser atau misalnya Oke. kayak ada bikin exhibition. Yaudah, kalau misalnya gue ngikutin coursesnya gue, ya nanti gue akan nge-handle itu semua. Gitu loh, dari cara how to make it event, segala macam gitu. Terus Oke. kayak penataan tempatnya, ternyata very very complicated setelah gue pelajarin. Tapi teman-teman gue di Indonesia yang tolol-tolol ini, karena Jadi dari dulu seperti dia. udah gue brainwash kalau misalnya gue mau ngambil chef. Jadi setiap kali gue pulang mereka nanya, lu udah masak apa? Bukan chef. Itu setiap tahun Setiap jadi tahun. Dan tradition. pertanyaannya sama dari orang yang sama. Dia juga sama. Gue justru telepon dia paling banyak. Gue selama 4 tahun kita nggak ketemu. Gue sama Oke. dia nggak ketemu nggak selama 4 tahun. Dan Iya. at least we're still good friends. We're still good friends. Karena kita masih keep on contact. Pernah sempet kayak 6 bulan nggak ngobrol, cuman it's okay lah. Oh, it's okay. Iya. Long distance. Long Yep. distance. Long distance. LDR, Long LDR, distance. LDR. Ini salah Kita server balik dia lagi nih. ke konten kita yang kemarin, kita belum selesai ngomongin tentang university life kita masing-masing nih. Kita mau tahu sih sebenarnya tentang Secif sama Ritik juga. Mereka Gua tuh juga. kenapa kuliah ke luar negeri, apa yang mereka kangenin di sana, mereka balik kenapa juga. Kita mulai dari Ritik dulu. Mr. India and UK. Gimana? Why do you go to UK and India for studies? UK What do and you miss India. from India and UK and Okay. why did you come back?
Kalau India, gue dikasih option 2 Oke. dari family gue. Maksudnya lu mau di Indo atau lu mau di India. Oke. Gue emang di saat itu gue pengen experience hal yang baru, negara yang baru kayak Tapi kan sama experience. Iya, jadi lu pengen ketemu orang yang Iya. mukanya kayak lu ya? Iya. Gitu ya? Enggak juga. Nggak juga? ya, just like apa ya? Or maybe visiting my own culture lah. Oke. Maybe at Visiting that culture. point Oke, is oke. visiting my own culture, lebih mengetahui apa itu negara India dan orang-orang India. Kayak gitu. Oke. Dan ya gue nurun di India Bangalore, gue milih uni di sana. Uninya sangat ketat. Iya. Dan gue milih bisnis sebagai apa namanya jurusan gue. Oke. Nah, di situ gue udah mulai. Gue mulai 2018 kayaknya. Damn. 2018 ya. Enggak, gue gak tua. Damn, bro. Bukan tuh. Damn-nya kayak Itu Gue gak bisa ngomong apa. sama Itu gue masih kelas 10 bro. Anjing lu. 2 tahun di bawah kita ya udah oke. Terus ya gue ya universitinya agak susah sih. To be honest, it's a very hard university, difficult, dan experience gue di India ya. Experience gue di India. As a student in India, it was very apa ya, beda ya dari Indonesia because of the people sih. You are the people. Yeah. I am the people. It but is it's your different. people. I'm You- not. Gue kan Have biasa. you ever look yourself in the mirror aja kayak? Okay, see, it's different ya. You are the people and you are my people. You know? Oke. Dan Wih. beda kan, beda ya kan. Nah, cici banget gua. Nah, because being in India, I get to learn my culture a lot because everybody spoke in English, Hindi, various languages. Oke, Maksudnya banyak banget bahasa yang digunakan sama India. India, there's a lot of active languages di India. Oh, sama kayak di sini mungkin kayak kalau lu ke Jawa Iya. Tengah, ke Iya, Jawa iya. Timur, walaupun mereka ngomong bahasa Jawa, cuman mereka tetap logatnya beda, beberapa Benar. kata-kata juga beda gitu. No, tapi di situ lebih kayak Jawa, Sunda, plus Indonesia. Kan di Papua juga banyak ya. Iya, Di iya. Papua juga banyak kan bahasa-bahasanya. Dan fun fact by the way, Indonesia nomor 2 in most languages in the world. Oke. Oke. First is India. No, Then? first is Papua, New Guinea. I think so. Oh. In fact check that. Oh, Papua New PNG, Guinea. iya, ya. 840 distinct tongues. Damn bro. 840 distinct tongues. Jadi Followed by Indonesia and Nigeria. lidahnya beda-beda semua. Iya. Ya di India banyak kok lidah-lidahnya beda-beda. Emang lu pernah lihat? We have Emang, that itu emang kan. lu pernah lihat lidah India banyak? Lu pernah nyobain lidah India yang banyak berarti? Enggak, itu enggak. Wow, 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 wow. Lidah buaya, gue pakai lidah Oh, lu buaya. pakai Oh, lidah buaya. Bukan, Iya, iya. gue pakai lidah. Oke. Oke, Nah, oke. Nomor 2 kayaknya Indonesia ya, 700 Ya. berapa? No, itu Somor. Followed by Indonesia and Nigeria. Tuh, Indonesia. Oh, Nigeria nomor 3. Sorry guys. 710 to 720. Ini China nomor 5. China. Gila kita semua top 5. Kita semua top Mantap Kita bro. top 5. Kita top 5. Terus kita balik lagi ke topik uni di India. Why was it hard? Dari jam 8 sampai jam 4. Oke. Setiap hari. Hari Senin sampai hari Sabtu. Damn. Sabtu juga setengah hari. Lu Bahkan- kuliah apa kerja, Pak? Iya, kayak kerja. Jadi itu emang sekolahnya buat Oh. prep lu Biar kerja. kerja. Kayak gitu Oke. tuh. Nah, Jadi emang prepnya. kuliah buat jadi budak. Iya. Oke. Corporate. Enggak, gua nggak bilang Corporate kerja jadi budak ya. Corporate slave. Corporate Corporate slave. slave. Emang itu term kan? Iya, corporate Terminology. slave, Ya, iya. Untuk jadi corporate. I was a corporate slave sebelum Being Corporate slave. Ya. Oke. Jadi kayak gitu. Anjir, Belajar. jadi corporate slave aja ada prep-nya. Ada Gila. ada prep. Crash course on how to become a Tapi- corporate slave. Tapi you learn a lot. You learn a lot. Makanya kan Ya kan biasanya that's the orang- point of kuliah gak sih? Iya. Learn a lot. No, maksudnya you learn a lot. Kan biasanya kan kalau orang kuliah kan has that free time atau apa, Yeah. masuk ke masuk kerja, everything change, ya kan? That's something, the jump itu kan kita nggak rasa jumpnya kalau Yeah. kita kerja kan. Fair. Nah, kayak gitu. That's why, well, ada plus pointnya, ada minus pointnya. Minus pointnya adalah sanity gue hilang, tapi Oke, ya udah, fair. oke, gak apa-apa. It's okay. It's Terus apa yang lu miss from Yeah. okay. India? India, what I miss is friends. Friends, okay. We're not your friends. No, You Damn. miss them more. you're my family. Oh. Wow, 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 wow. Different. Hey, gak boleh. Gak boleh. The family can cuddle each other kan? I don't know, is it your family? Not my family. Not my family. I hope it's not my family. We go back to, missing the friends there.
Maksudnya Oke. teman-teman di sana are very fun. Indians are very fun. Cuman we had that curfew ya. Di India ada curfew, by the way. Yang dulu kan di India tahun berapa dikasih curfew sama salah satu bukan presiden. Prime Minister. Menteri apa sih? yang merek minuman Prime itu. Minister apa sih bahasa Indonesia? Menteri Perdana Perdana. Menteri, Perdana Menteri. Nah, Perdana Menterinya Indira Gandhi. Dulu kan she had a curfew. Oke. Jam 11 harus balik ke rumah. Dan Oh. ya. For the whole Berarti Bangalore. ada tempat dugem di India. Ada tempat dugem, tapi kita mulainya jam 5. Hah? Pulang jam 10. Exactly. Jadi lu masuk ke tempat dugem. Itu masih Not dugem lah, lebih kayak Bar. bar atau Tapi- di situ lebih bar culture Oh, sih. tapi kalau ke klub kalau jam 5, jadi lu masuk masih Jadi bright lu gitu. jam 7 udah denger itu apa namanya lagu-lagu itu enggak bukan azan. Azan lu denger dong? Iya benar, tapi nggak mungkin lu denger azan di dalam bar kan? Ada. Oh, sumpah? Nggak mungkin lah. Muslim culture is very big. Tapi masa di dalam bar? Pernah. Jadi dimatiin semua lagunya Enggak dimatiin. Harusnya dimatiin tapi di situ enggak Oh, follow. dari Kan luar kalau- biasanya kedengeran. Iya, kalau dari Oke. luar kan kita dengar. Jadi nggak dari dalamnya kan? Nggak dari Makanya gua- kedengeran kan, Oke, kedengeran oke, suara azan ya. Oke. Nah, jadi jam 5 kita mulai, jam 11 kita end. Jam 10 bahkan. Lu kalau jam 11 keluar dari rumah dan kalau ditangkap sama polisi, nah di situ sama kayak cerita lu di mana Malaysia juga gitu. Gue nggak bisa bayangin sih, gue jam 6 lagi enak-enak pengen pulang, tiba-tiba ngelewatin bar, dia lagi gasolina gitu. Jam 6 nih gitu. Ya, justru gue juga tadinya gak terbiasa dengan hal itu kan. Cuman lama-lama jadi kayak enak juga sih jam 10 lu balik lu mabok kan misalnya, lu mabok. Ya, Lu mabok berarti? Allegedly. Oh, nggak mabok lah. Oh, lu Maksudnya- Temen temen lu. gua. Maksudnya jam 10 kan dia orang mabok dan besok kan kuliah lagi di jam 8. Nah, mereka kan udah mabok jam 10. Nyampe rumah 10:30, jam 11 lah. Oke. Balik ke rumah, tidur, bisa bangun buat nih. Oh. Bisa Enak bangun. juga sih. Enak juga. Gak usah pulang pagi-pagi, dugemnya udah Ya, kelar. Enak. Jujur, that fact was very nice. Itu yang gue juga suka, tau gak? Itu yang tadinya kan di Indo kan a bit party culture-nya kan dari jam berapa sampai jam Iya, berapa. iya. Nah, gue masuk ke India, nah itu gue udah jadi not budak lah, maybe corporate slave lah. Corporate slave, tapi ngerasain kayak happy hour drinking. Lu tau gak sih? Iya, Kayak lu pulang capek kerja ya Iya, kan ada iya. bar hopping kan, ada biasanya ada ada. happy hour kan. Iya, Maksudnya iya. dari jam segini sampai jam segini. Gue udah ngerasain happy hour jam segini sampai jam segini. Happy nggak tapi? Ya lumayan lah, happy. 30% lah. Ngomongin Oh, makanya balik ya? Makanya ya itu gue Oke. justru COVID gue langsung lari. ngomongin masalah happy nih kan. Lu happy di India, tapi apa yang lu miss pas lu di India? Tentang Indo. Yang lu kangenin. Maksudnya di India apa yang gue kangenin tentang Indo? Yes. Oke. Kalau di India gue kangenin Indonya apa? Ya kalian satu, ya kan. Kalian satu masa-masa sekolah, my own home. Oke. My own home, Tisu teman-teman. Keluarga, teman, rumah, apa lagi? Udah. keluarga, teman, rumah, ya mostly itu. Mostly itu. Mostly itu. Terus after you go to India kan, lu sempat balik dulu nih ke sini. Habis itu baru lu ke S2 ke UK kan. 1 year break kerja dulu, ngerasain kerja kayak gimana, dan gue balik lagi, dan gue juga mulai digital marketing agency juga, Oke, tapi oke. ya well udah nggak berjalan, Oke. ya udah gue mulai dari sana, terus gue pikir oke, I think so I need further studies because gue suka banget topik digital marketing. Oke. Fun fact, gue tadinya mau masuk jadi accountant, gue keluar marketing. Oke. Gue juga kayak what? Gak apa-apa. Gue jadi kayak Polar opposite gitu. Iya. polar opposite, tapi kayaknya lebih seru lah kalau bidang marketing, lebih seru untuk gua, bagi gua. Oke. Jadi lu pergi ke UK habis itu. Gua Setelah 1 ke tahun. UK, Setelah 1 tahun kerja di Indonesia dulu. Iya, kerja Oke. di Indonesia, cari-cari klien juga, freelance kayak gitu. Emang lu sebenci itu ya sama Indonesia sampai lu harus keluar 2 kali ya? Iya. enggak, Iya, lu sebenci itu ya? Tapi dia begini, dia keluar ke Indo, ke negara nenek moyang kita, Iya. balik keluar lagi ke negara yang menjajah kita, gimana? Parah banget. Menjajah Menjajah kalian, negara orang. nenek moyang Menurut, kita. wah parah banget sih menurut Tapi gue. kan Gimana sih aja kayaknya? Iya, gimana? Kan kita harus belajar juga dong. Belajar. Belajar apa? Belajar cara menjajah. Bukan. Terus Oh, dia mau belajar- menjajah mereka balik. Iya, gitu. Oh, Jadi gitu gua dong. sebenarnya pengen- caranya gimana?
Nggak mau gue sebutin lah di sini lah. Oh ya, jangan. Jangan gue sebutin lah. Nah, kalau gue gue cabut ada alasan juga sih. Kan they say kan, maksudnya lu begitu the more you're far away from home, the more Yeah. you miss it kan. Yes. Justru gara-gara gue cabut 2 kali, gue tambah sayang sama Indonesia. gitu Namanya negara ini gue sayang Pak. Oke. Negara ini. Menurut lu apa sih perbedaannya when you're in UK, when you're in India sama when you're in Indo kan? Tuh maksud gue kayak di Indo yang lebih baik yang ini, di Indonesia yang lebih jelek yang ini. Menurut lu kalau misal compare sama India sama UK itu apa? Oke. Kalau Indo nih kayaknya lebih bagus di sini nih gini nih. Nah, gue bisa ngomong kayak gini. Kalau pertemanan di India, it's quite the same di sini. Kayak maksudnya orang back you up kayak gitu. Tapi kalau di UK itu lebih kayak solidarity lah. Maksudnya in your own bubble. Kayak gitu. Di dunia lu sendiri lah. Oke. Jadi lebih You kayak live for lebih banyak yourself. kliks gitu. Ya, you have friends. Cuman you live for yourself. Oke. Gitu aja. Tapi Jadi nggak ada right or die. Jarang ada. Jarang. Jujur gak ada, tapi maybe the Indonesians in UK kayak gitu kebanyakan right or die gua. Paham. Gua suka. Apalagi? Apalagi, maybe the good thing about UK maybe gak sekotor, gak kotor. India has its flaws, maksudnya masih Developing. developing. It's okay, susah negara dengan population yang banyak, gimana satisfy semuanya dan kotoran itu setiap hari lah. Oke. Ya udah. Fair. Susah. Kalau UK kan populationnya udah dikit, gampang di manage lah. Oke. Sure. Bukan gampang juga, lebih gampang. Lebih gampang di manage. Betul. What about you, Chief? Jadi gue di Malai hampir 4 tahun, 3,5 tahun kayak gue di Malai. Tapi kena COVID juga kan? Kena COVID juga, ya. Jadi gue 1,5 tahun kayaknya di Malai, COVID nggak ke kuliah tapi kuliah online tapi di Malai. Oke. Jadi gue itu ada bikin temen-temen lebih banyak gara-gara gue quarantine. Oke. Jadi pas gue pertama itu gue kan quarantine di dorm. Jadi dorm semua ya bertemanan lah. Semua stuck together, nggak bisa keluar. Kadang-kadang kayak malam-malam main futsal gitu. Mana futsal? main Futsal kalau di karantina. Kan di dorm kita ada kayak Oh nggak apa-apa kalau keluar-keluar di dalam dorm tuh masih nggak apa-apa. di dalam dorm boleh. Tapi Serius. lu pernah ada kayak this difference in culture nggak sih? Soalnya kan Malai sama Indo sebenarnya kan dekat ya. To be honest, you would think it's more similar than it is. Kayak gimana ya, culture. Cause kalau Malay it's more like what is it called ya? Pokoknya it's like a mix of all Indian, Chinese, and Malaysian culture. Oke. Kalau lihat di government mereka juga ada, misalnya representative Malay, representative Indian, representative Chinese. So it's more like gimana ya? There's more representatives of each culture, I guess. Tapi kayak misalnya kalau lu makan di tempat namanya Mamak, Ya. you'll find Indian food, you'll find Chinese food, you'll find Malaysian food. Oke. Jadi everything is there in one place. The second place I stayed after the dorm, Yeah. ada apartment. Dekat apartment itu ada this one hawker place called Rock Cafe. Oke. There's a mamak called Shaz. Terus ada satu lagi this bar called Beer Garage. It's the first bar gue diajak di Malai in my first year. Terus gue pas pindah, gue kayak if you go to that bar, pertama murah, Nice. kedua kayak santai kayak homey gitu, kayak gue kenal sama waitersnya, sama bartendernya. Gue kadang-kadang dikasih minuman free. Nice. Ada darts juga di dalam. Dan kalau lu ke situ, lu bisa lihat orang kayak orang-orang fancy, misalnya mau mau keluar. Lu bisa lihat orang kayak pakai baju piyama di situ. Jadi kayak it's gimana kalau lihat in movies kayak your like local bar gitu. Local bar. Bener. That's one of the things I miss the most, and I can't find something like that di sini. Oke. Wait, bar culture nggak tertarik kayak Bukan bar culture, just that place specifically, like your local bar begitu. Oke, kalau kita kan local barsnya ini ya, rada jauh dari rumah. That's the thing. Maksudnya yang Like I agak miss the berbeda. convenience and like gue kalau ke situ pasti, misalnya gue sendiri, pasti I'll meet someone there Oke. yang gue kenal. Tapi pas lu di Malai, what do you miss about Indo? The food, The food. the food mostly. Foodnya yang Malai juga Kayak 11-12 gak sih? Lumayan, Kayak- tapi beda. Kayak misalnya sambel, sambel di situ manis. Tapi di sini juga sambal Jawa manis kayak gitu tau Tapi nggak? Sambal like the sambel, gue bawa dari rumah. Gue bawa sambel ABC, sambelnya manis. Sambel uleknya juga gue bawa sambel bawang, sambel terasi dari rumah. Kadang-kadang, yang saset itu kan. ya kadang-kadang kalau gue kehabisan gue telepon my mom kirimin dong sambel. Oh, gila. Terus apa dikirim kargo maksudnya ini? Iya,
Kayak JNE, bukan JNE kan. Lupa namanya, pokoknya ada lah. Oke. Gila ya, maksudnya kalau kita di luar negeri lu pernah experience gak? Kita lagi makan sesuatu, terus bawa saus sambal. Pernah gak sih? Gue begitu. Gue juga sering gitu. Gue pernah tau gak di India malahan ya, gue bawa, lu tau gak sih kayak saus sambal tapi botol yang kecil? Iya, yang plastik kecil kan. Iya, gue ke tempat pizza ya, misalnya Fair. gue bawa botol itu karena saat itu gue yang saset-sasetan udah habis. Gue pikir ya udah bawa ketinggalan gue. Soalnya sambal saset di tempat-tempat lain manis. Iya, nggak enak sih. Nggak enak. But that's what, yeah, it was fun tapi in It Malaysia. was fun ya. Yeah, it was really fun. Luis, Ya, lu gimana? yang Di Taiwan? ketemu sama dong, Iya, kita basically actually sama. sama. Lu sama gue sama, lu sama gue. Sama. Apa yang what makes the difference? What makes the difference? First of all, gue berasa kayak Taiwan lebih safe aja. Emang, Oke. emang. Itu aja. Betul. Maksudnya the only thing that I didn't miss about di Indonesia pas gue pergi ke Taiwan adalah satu, very convenient. Karena setiap kuliah pasti ada either itu sepeda yang dikasih gratis, Oh, oke. either itu bus yang benar-benar di depan sekolah langsung, Iya. atau apapun segala macam. Nah, satu lagi aman. Keamanan di sana tuh gila banget. Saking nggak ada, maksud gue saking nggak ada crime ya. Kadang tuh polisi cuma bisa ditelepon kalau misalnya kita terlalu berisik. So gue malu nih lagi bikin podcast kayak gini. Terus sebelah neighbor berasa kita terlalu berisik. Telepon polisi. Terus nanti polisi cuma ketok pintu kayak, boleh nggak jangan terlalu berisik. Oh iya. Cuma gitu doang kerjaan Gak polisi di marah, sana. gak marah juga. Nggak marah. Gila, Karena kita kenapa beda. it's too safe gitu. It's too safe. Maksud gue sampai yang kayak temen gue pun cewek pulang jam 3 subuh naik Uber, maksudnya abis dugem bajunya kan maksudnya udah ya kayak gitulah bajunya kayak gitu kan. Maksudnya jalan sendiri aja 10 kilometer sih, kayak 1 kilo 800 meter gitu masih aman-aman aja. Kayak karena mereka feel secure juga di sana. Gitu. Kalau misalnya yang bagus dari Taiwan ya. Yang kurang bagus dari Taiwan actually Sorry, ada question bos. Saking secure telanjang. ada lagi. Enggak telanjang, cuman gue pernah ngelihat orang naik MRT pakai bikini. Gak mungkin. Karena dia mau ke pantai. Tapi dia masih pakai pakai coat lah. Ya pakai cover up gitu. Pakai coat cuman nggak ditutupin kayak gini, kayak dia buka aja santai. Terus lo di dalam situ? Ya udah, biasa aja kayak ya udah gitu loh. Orang-orang di sana kayak ya sudah aja semua. Oh jadi lu udah terbiasa sama. Di sana lumayan Biasa. saking santai Jadi kayak lu gitu. udah biasa lihat cewek pakai bikini. Enggak. Oke. Terus? Maksud gue Oke, ya, nomor ya. 2 dia tadi, dia kan bisa lanjut tuh. Ya, terus kayak kalau yang itu doang sih yang menurut gue paling oke dari Taiwan. Kalau misalnya yang I miss from Indo ya pasti makanan lah ya. Makanan. Fair, Berarti so, fair makanan banget. Makanan, karena ini ya. Makanan Indo di Taiwan sangat mahal. Nasi, Pasti. ayam geprek, Same. sama lalapan itu kurang lebih bisa 130.000. Damn. Ya, sama di India juga nasi goreng sampai 50.000 satu ini. Tapi Mahal it's the sekali. same as here. Mahal Cuman sekali, itu kan mahal nasi. sekali. Tetap. Jadi itu yang gua sangat-sangat kangenin sama sama Indo sih pas gue di Taiwan. Sama balik lagi benar kata dia, kayak semakin lu jauh dari rumah, semakin lu akan kangen rumah. Distance makes the heart grow fonder. Exactly. Betul. Terus kayak akhirnya gue jadi sering homesick di sana karena kan apapun yang kita lakuin di sana kan lumayan individualis ya. Iya. Walaupun kita kuliah gue tuh cuma ada 32 orang Indo satu angkatan karena kuliah negeri juga. Jadi mereka punya admission rate nggak terlalu tinggi. Jadinya tuh kita benar-benar klop tapi sekalinya pecah-pecah semua. Karena kan pasti tahun pertama klop lama-lama kita Iya, pecah-pecah kan. pecah-pecah Ya, dan pasti. segala macam. Sama Ujung-ujungnya temen kayak gue paling 2 atau 3. Kayak sekolah juga kayak, lama-lama juga Pecah juga. Iya. Pecah sih, lumayan. Ini, cuman di kelas kita juga. Ya. Gitu. Dan sebenarnya gue pulang karena gue berasa gue lebih banyak opportunity di Indo dibanding di Taiwan. Karena untuk di Taiwan, let's say lu ingin buka bisnis sendiri, lu pengen a good career nanti di sana. Lawan lu tuh udah orang-orang hebat semua, gitu loh. Bukan gue bilang di sini orang-orang yang nggak hebat ya. Cuma maksud gue di sana itu untuk lu punya level yang sesana aja orang Taiwan aja susah buat nge-reach-nya. Gimana kita yang sebagai expat, maksudnya bukan expat ya, kita orang internasional masuk ke negara orang, buat dapet itu kan lebih How to susah. compete. How to compete susah juga. That's why gue balik dan ternyata setelah 1 tahun gue kerja di Taiwan juga, gue berasa kayaknya kehidupan normal life di Indo tuh lebih enak. Minimal kalau di sini lu nggak bisa
lu pengen naik motor ya ada Gojek atau apa segala macam Yeah, I gitu. feel Di like Taiwan tuh nggak ada. Jadi semuanya harus Uber, tapi ya pakai mobil kan. Hmm. Satu sekali naik bisa berapa? 100.000, 150.000. I feel kalau di Indo mah malahan kita ada aplikasi-aplikasi ini yang jadi super app juga kan. Betul. Jadi kayak kita mau apapun Semua one convenient. click away. Semua ya. Kalau Iya. mereka Click away. dibagi-bagi Three banget. clicks away. Kayak misalnya makanan ya pergi ke sini, Hmm. mau naik transportation ya ke sini apa segala macam. Dan overall makan juga, like coming back to food ya. Food, yeah. Kayaknya it's the common thing kayak. Common Yeah. banget karena makanan Taiwan very bland. Sama kayak maksudnya like kalau India actually foodnya bagus, cuman Yeah, you aduh, miss- it gets boring lah. You It miss gets home boring. food lah. I miss home food banget. Nothing beats nasi goreng, Iya. nasi goreng, Just ayam like nasi geprek. padang. To be honest, gue Nasi cuma padang. nasi padang. Walaupun ada nasi kandar tapi kan the taste is different. It's different. It's It's always different. different. It's always Masalahnya tuh different. kalau di Taiwan makanannya semuanya kayak kalau lu asin. Hmm. Iya. Kalau lu manis. Betul. Jadi Betul. kayak lu makan tuh dan asinnya mereka nggak pakai micin, Mbak. Jadi cuma It's garam garam. ada. Terus kayak Iya. makan doang. Kita tuh pernah makan kayak kalau kita ngomongnya nasi ekonomi ya. Jadi Oke. tuh kayak cuma nasi, ayam suwir, sama minyak ayam. Jadi kulit ayam yang digoreng sampai keluar minyak terus gitu dong. Gitu dong makanan kita. Iya, dry ya, tapi dry. Dry sih enggak, tapi Kan cuma rasa ada minyak minyaknya. sama rasa ayam doang. Gitu. Jadi kayak ya cuman murah sih. Food is 10.000, 15.000 Kalau buat satu makanan mangkok itu, gitu. wah, gila. Ya, Susah I banget, miss- susah I banget, miss susah banget dapat Indonesian authentic. food lah. Susah banget, dan di negara itu belum tentu Indonesian foodnya juga Enak. Belum tentu belum- enak. belum Gak enak. bakal kayak Nggak Indo. bisa, nggak bisa. Nggak mungkin enak. One or two places maybe, tapi enggak lah, enggak Iya. 100%. It doesn't beat home. Udah Doesn't gitu. beat home. Food is common. Iya. Jadi I think that's part of our experience lah ya Yeah. sebagai anak-anak yang internasional yang pergi ke luar negeri juga. Ya kan? Maksudnya ada sukanya, ada dukanya, ada positifnya, ada negatifnya. Cuman kalau misal lu harus nge-rate dari lebih positif atau lebih negatif pas lu di India dan di UK. Negative, I think. Negative. Negative. For Because- both of them or Yeah, because kan negatifnya over, ya banyak sih negatifnya banyak sih untuk masing-masing country-nya. Karena kan kalau India kan, ya again di white-nya very kelihatan. Kalau di situ solidarity-nya juga gue sangat rasain aja sih kayak gitu. Tapi okay. For me I think overall positive lah. I think negatif. like even though kayak ada some experiences yang gue nggak suka, I think temen-temen gue yang gue bikin very good friends, amazing people I've met. Terus kayak experience kuliah gue kayak it was very fun, and I think I learned a lot about the world. Karena I feel like dulu kayak gue lumayan sheltered ya. Terus gue ke kuliah kayak ketemu people from different places. Terus kayak ada orang baik, ada orang yang nggak begitu baik. Like you experience everything. Lu? For me it's quite positive juga sih. Maksud gua Gue doang yang negatif. in terms of Ya kayaknya cuma lo deh. Lu doang apa negara-negara atau gua ya? Mungkin gua. Mungkin gua lu ada juga saking mungkin gua, lu mungkin saking gua. sukanya Indo mungkin. Iya. Nggak ada yang Mungkin tahu. gua saya, Mungkin. gua. Mungkin lu saking cintanya sama Indonesia mungkin. Bukan negaranya juga, your experience mungkin. Ya, your kan. experience mungkin I think you. my experience were not that okay gitu ya. Not that good lah. Kalau gue sih lebih positif karena kenapa? Despite all the drawbacks yang gue punya di sana, all the negative things that happen, it leads me to who I become now. Wih, Ya keren. kan? Jadi kayak santai-santai aja. Banyak hal-hal yang ternyata setelah lu pergi ke luar negeri dan lu tinggal sendiri di sana, Beda. ternyata lu nyadar, oh nyapu itu nggak segampang itu loh. True. Cuci True, baju true. itu nggak segampang True. itu. Cuci piring itu nggak Tapi segampang itu. kalau itu ya of course di Iya situ like the experience that has been built up, yes. But as two countries I still feel Indo is better, of course. Yeah, no, I also jauh. agree. Kalau Tapi overall countries, experience gua ya Lumayan positif. positif, Ya. lumayan. kalau positif. experience of course positif lah. Kalau buat belajar kesendirian, ini mandiri of course. Ya, jadi teman-teman yang mau ke UK atau ke India boleh kontak dia. Jadi, kalau mau Nggak ada, kemana, jangan ada kontak kontak dia. gua. Kalau mau ke Taiwan jangan kontak saya. Oke. Saya males. Oke, di screen ini akan ada Luis punya nomor. 08. Di screen ini juga nanti ada nomor rekening gua kalau ada yang mau. Itu boleh, gua bakal tulis di sana. Rekening satu. Oke teman-teman, mungkin hari ini sampai sini dulu aja ya. Iya. Next mungkin kita akan ngomongin topik lain Iya. karena kita bakal mungkin seminggu sekali ketemu kali ya. Iya, iya. Seminggu sekali. See you guys. Thank you so much. See you, like, comment, subscribe. Betul. Karena kita butuh apa? Duit. Thank you guys. See you. See you, Bye-bye. bye.